Selamat datang ke podcast The Distributed Minds, di mana kita membagikan wawasan manusiawi yang berkaitan dengan teknologi terkini. Bersama kita, Jason, Casey, Dan Kenneth. you are watching The Distributed Minds. Limited Mind. Pada kali ini, kita akan membahas tentang e-business dan business intelligence. Kedua pembahasan kali ini sangat berkaitan antara satu sama yang lain sebab sedang trending di dunia nyata. Dalam masyarakat sekarang terdapat beragam pengertian tentang e-business. Oleh sebab itu sangat penting kita untuk meluruskan dulu apa sih e-business terlebih dahulu. Nah, menurut kamu, Casey, e-business itu apa sih? Oke, terima kasih untuk tempat untuk menjelaskan ya. Izinkan saya untuk menjelaskan. E-business itu merupakan sebuah kegiatan yang telah mengalami digitalisasi dan integrasi dengan perkembangan zaman saat ini, yang menyebabkan sebuah bisnis dilakukan secara semi atau fully otomatis dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi. Wow. E-business itu bukan cuman sekedar proses jual beli, bukan hanya sekedar proses jual beli. Tapi e-bisnis ini juga mencakup proses dari suatu bisnis. Gimana cara suatu perusahaan itu mengembangkan produknya, cara mereka mengelola stok barangnya, cara mereka memasarkan barangnya, cara mereka melayankan pelanggan-pelanggannya itu bagaimana. Wow. Betul sih. Memang proses bisnis itu udah cukup lama sih, sejak dari zaman dahulu. Semenjak kita ada sistem barter dari pertukaran barang, misalnya langsung dengan perdagangan antara binatang, atau misalnya barang-barang yang kita miliki untuk mendapati barang-barang yang orang miliki, terus ada ciptaan dari perak dan emas yang datang dan menambah nilai. Akhirnya sekarang di dunia kita mempunyai uang kertas, di mana itu mencakup nilai-nilai uang mata negara di setiap negara memiliki. Dan dengan teknologi sekarang, kita sudah mendigitalisasi uang menjadi transfer yang menjadi lebih mudah untuk melakukan bisnis. Contoh-contohnya ada aplikasi seperti MBCA, Octomobile, dan Living by Mandiri yang di mana mereka bisa melakukan transaksi bisnis secara online dan secepat itu di mana kita bisa mentransfer nilai dari satu rekening ke rekening yang lain. Oh, I see. Kalau dipikir-pikir juga ya, sebenarnya e-business itu udah kita praktekkan tiap hari gitu loh, tanpa sadar. Contohnya tuh misalnya kayak membership-nya, sorry internet jelek. Contohnya itu tadi seperti membership Starbucks gitu loh. Kan biasanya atau enggak kartu yang tadi Jason sudah jelaskan, kartu MBCA gitu. Biasanya kan kita kalau kita ngomongin membership gitu ya, bisa kita pun kalau mau menunjukin membership itu kita harus ada kartu pastinya kan, kartu visitnya. Nah, kita tinggal modal scan aja pakai aplikasinya. Terus biasanya juga sama. Kita biasanya kalau mau bayar tanpa tunai, kita pakai kartu debit kan, kartu debit. Betul. Kita colokin ke alatnya. Nah, sekarang kita tinggal scan aja atau enggak tahu tuh namanya QRIS tab, dimana kita tinggal tabnya HP-nya ya langsung begitu langsung ya nah, terus ada contoh juga vending machine itu. Biasanya kalau vending machine tuh dulu itu kita uangnya yang masukin, sekarang kita bisa scan juga kan, dan itu ada aplikasi lagi tuh, aplikasi seperti Alfamart, Indomaret. Yes. Terus ada aplikasi lain seperti Hypermart dan ada seperti OT gitu ya contohnya. Mereka kan gimana ya?
kita kalau misalnya mau beli barang gitu biasanya kita harus ke tempat tokonya langsung kan. Sekarang kita tinggal bisa modal buka HP, terus pesan barang, nanti barangnya datang. Itu kan menghemat yang namanya energi, waktu gitu. Dan biasanya suka ada promo, jadi lebih murah gitu loh. Jadi lebih simpel. Jadi kita bertiga ini namanya setuju lah ya kalau misalkan e-business itu kegiatan transaksi untuk memenuhi kebutuhan suatu perusahaan dan juga kepentingan dari penggunanya. Setuju banget. Setuju Jadi banget. kita juga setuju kalau misalnya perubahan ke e-business ini memberikan dampak yang positif ya. Mostly dampaknya positif gitu. Iya, Betul. Kalau kita tahu e-business ini, menurut Kenneth, model e-business apa sih yang sekarang itu sangat relevan dan lagi trendingnya di Indonesia? Nah, menurut saya ya, yang lagi trending itu yang namanya electronic marketplace transaction. Itu merupakan sebuah platform di mana kita melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa secara online. Nah, di sini ada dua jenis ya. Yang pertama itu yang tadi aku baru bicarakan, yang contohnya seperti aplikasi Alfamart gitu, sama Indomaret yang lain juga. Itu kan sebuah transaksi kita beli barang dari produknya mereka sendiri. Terus tapi ada satu lagi yang mirip, tapi cara kerja mereka beda. Yaitu contohnya seperti Tokopedia, Shopee, terus ada Blibli, ada Lazada. Itu kan mereka itu bukan sekedar jual barang dari produk mereka sendiri, sebenarnya bukan. Mereka itu kayak menyediakan sebuah jasa gitu loh untuk toko-toko yang lain. Jadi toko-toko lain tuh bisa dapat kesempatan untuk jual secara online gitu. Mereka bisa lewat aplikasi Tokopedia itu, jadi orang bisa beli barang-barang yang dari toko masing-masing yang biasanya toko kecil gitu loh, toko wirausahaan gitu lah. Oke. Itu nice example. Kalau dari aku, personally, pasti udah ada banyak trending yang beredar sekarang di IG atau di medsos yang lain. Jadi menurut aku, sebuah model bisnis, e-business, yang menjadi dampak yang sering digunakan oleh siapapun itu adalah viral marketing. Jadi viral marketing ini, misalnya ada promosi sebuah restoran di Blok M atau di Gading Serpong, produk-produk skincare itu super banyak sekali. Itu demi untuk mempromosi yaitu sesuatu cara marketing sebuah produk yang di-offer, sebuah jasa atau produk yang mau dijualkan supaya bisa memenuhi kebutuhan maupun itu kemauan dari masyarakat. Nah, si netizen yang buka IG atau medsos yang lain itu pasti akan mencari ketertarikan dan yang diberi oleh viral marketing ini. Dari setiap misalnya kreator yang membuat video atau membuat membuat promosi aja lewat video itu menjadi sesuatu yang berdampak gitu bagi netizen seperti kita semua. Kita setuju, kita semua pakai IG. Pasti pernah lihat pakai IG dan lihat tuh promosi advertisement dan pasti ada juga orang-orang yang heboh-heboh untuk buat yang viral tempat atau misalnya produk, pasti itu sebuah contoh bisnis yang sering digunakan. Oke, jadi kan setelah kita dengar ya dari The J dan juga Kenneth, kalau Kenneth tadi kan membahasnya ke electronic marketplace transaction ya, atau e-commerce ya, kurang lebih bahasa e-commerce. Sedangkan The J ini membahas tentang viral marketing. Nah, sekarang kita juga ada satu lagi, yaitu affiliate marketing. Nah, affiliate marketing ini relevan lah untuk kepercayaan buat konsumen ya. Jadi misalkan suatu perusahaan itu membuat suatu produk, misalkan skincare. Mereka itu mengafiliat suatu content creator. Nah, kenapa mereka melakukan affiliate content creator nih? Daripada mereka menghabiskan banyak uang untuk menyewa sebuah billboard atau membuat commercial di TV yang nggak semua orang memakainya lagi gitu loh. Sekarang tuh bisa dibilang jarang lah orang menonton TV ya. Lebih baik mereka
mencari content creator sosial media yang benar-benar udah viral, yang banyak orang follow, yang suka nge-like video-videonya, dan mereka itu secara nggak langsung mempromosikan produknya. Nah, dengan cara content creator ini mempromosikan, berarti viewersnya kan percaya nih sama content creator-nya. Jadi Betul. produknya itu sering dibeli oleh pelanggan-pelanggannya. Nah, tapi Oh. menurut saya sendiri ya, yang sekarang lagi trending banget sih lebih ke viral marketing ya. Apalagi untuk kalangan Gen Z, untuk yang Oke. masih baru-baru ini ya. Kayak contoh yang sudah diberikan oleh Jason, apalagi sekarang itu banyak makanan yang viral. Bener banget kayak kata Jason, di Gading Serpong banyak banget makanan viral. Karena viral tersebut, banyak orang, wah ngantri ini panjang-panjangan. Jadi itulah hal yang sangat-sangat positif ya berarti ya, untuk perubahan dari bisnis menjadi e-bisnis. Betul. Oh. Nah, berarti e-bisnis itu karena lagi trending pasti harusnya butuh data dari usernya ya. Nah, Betul. data ini pasti akan digunakan untuk yang sebuah yang namanya business intelligence. Sebelum kita masuk nih ke dalam business intelligence lebih dalam, kita lebih baik mengerti mengenai dasarnya dari business intelligence. Jason boleh nggak jelasin ke kita? Oke, saya akan izinkan saya untuk menyampaikan tentang pendapat saya tentang topik business intelligence. Jadi menurut saya, karena kita udah masuk ke dalam business intelligence, sebuah bisnis pasti harus dibentuk oleh keputusan yang logis, yang sesuai juga, dan itu dikumpul oleh berbagai data-data yang dimiliki dari perusahaan, misalnya dari customer, atau misalnya dari perusahaannya sendiri, untuk mendapat feedback, atau misalnya sebuah kritik atau saran, kira-kira kalau lihat dari data, apa sih yang perlu dikembangkan selanjutnya. Nah, pada akhirnya tujuannya adalah supaya sebuah bisnis atau sebuah perusahaan bisa menjalani operasional yang lebih efisien, yang lebih efektif juga untuk memenuhi kliennya mereka atau customer-nya mereka itu dengan maksimal. Tapi di baliknya pasti sudah membuat keputusan-keputusan yang sesuai dan pasti sesuai harapannya untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan dari pihak perusahaan dan juga dari pihak customer. Nah, konsep business intelligence ini awalnya dikembangkan oleh sebuah peneliti IBM bernama Peter Lu pada tahun 1958. Di zaman eranya digital sekarang, kita sekarang sudah melampaui dari traditional business intelligence. Bahkan kita sekarang udah bisa merujuk dan menghadapi dengan AI-powered business intelligence atau business intelligence dengan integrasinya AI-nya. Nah, pendapat yang udah diberikan Jason ini sebenarnya udah bener ya. Kita setuju ya, udah bener. Tapi saya ingin menambahkan sedikit supaya orang-orang awam itu lebih mudah mengerti lah ya. Jadi business intelligence ini bisa dianalogikan sebagai jembatan. Jembatan untuk mengubah sebuah data menjadi aksi nyata untuk suatu perusahaan. Misalkan Indomaret. Indomaret ini kan mereka setiap bulan tuh ada hitungan produk apa yang sering kejual. Dan data tersebut itu sering banget digunakan untuk bulan-bulan berikutnya, bahkan tahun-tahun berikutnya, agar mereka bisa memiliki stok yang cukup dan tidak sold out secara cepat. Nah, tapi yang DJ katakan ada AI powered business intelligence atau business intelligence ini dalam menggunakan AI. Nah, untuk AI ini sebenarnya hanya membantu, tapi nggak 100% digunakan atau tidak 100% tidak 100% digunakan sebagai pengambilan keputusan. Karena seperti yang kita ketahui, setiap keputusan itu ada beberapa faktor yang hanya bisa diputuskan oleh manusia. Nah, Kenneth gimana Kenneth? Sorry, ini saya lagi internet jelek, jadi saya kurang ini. Ya Ken, gimana Nggak Ken? apa-apa. Aman-aman.
saya sedang cek lagi. Oke. Tadi saya udah sampai mana? Oh ya, tadi kita Casey Bahas sudah business menjelaskan intelligence. ya. Ya, business Betul, intelligence. business Tapi intelligence. aku harus menjelaskan contohnya ini ya. Nah, contoh penerapan bisnis intelligence itu tadi Jason sudah beritahu contohnya. Contohnya seperti di Instagram, tapi bukan di Instagram juga sebenarnya, bisa di YouTube juga contohnya dan Twitter misalnya. Tapi aku coba jelasin bilang di Instagram. Jadi contoh di Instagram tuh kita itu ngumpulin data dari aktivitas usernya, seperti postingan yang disukai, akun yang sering dikunjungi, dan waktu pengguna yang sangat aktif. Semua data ini nanti akan dianalisis dengan sistem business intelligence. Dan ini akan dipahami perilaku user dan menentukan konten apa yang juga digunakan oleh pihak bisnis di Instagram untuk menentukan strategi iklan seperti kayak menunjukkan konten iklan lain, kayak ada iklan lewat kadang itu kalau kita scroll juga, misalnya kayak kalau scroll atau kita buka YouTube itu kadang-kadang kan tiba-tiba ada nunggu iklan dulu kan, itu bisa di Instagram dan di YouTube juga sebenarnya. Nah, Jadi berarti tapi berarti viral marketing, berarti metode e-business itu terjadi gara ada sebuah sistem belakang yang bisa mendorongnya sistem itu untuk menghasilkan keinginannya sesuai dari dua pihak, yaitu perusahaan sama sisi customer atau sisi netizennya gitu yang nonton. Kenneth. iya, benar-benar. Sepertinya itu aja sih, dan saya nggak tahu mau Oke. saya minta maaf dulu ya. Ini di sini internet lagi nggak enak juga sih, karena ini tadi juga aku mendengarkan kata Casey ini putus-putus loh. Saya jadi bingung tadi sampai mana. Aman. Berarti kalau kita sudah bahas tentang sebuah data, nah pasti kita semua setuju. Kalau misalnya IG pasti ada user data. Kita setuju kan pasti ada user data yang di belakang digunakan untuk untuk melakukan bisnis, untuk memberi sarana atau memberi pelayanan yang lebih baik lagi. Nah, kira-kira bagaimana kalau misalnya sebuah data yang diolah oleh perusahaan itu kita sudah pasti menyetujui tentang terms and condition, dan pasti itu kadang-kadang bisa menjadi legalitas atau masalah ketika misalnya perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban yang mereka sudah pastikan atau tetapkan di dalam terms and condition yang mereka, yaitu untuk menjaga data-data usernya kita. Nah, menurut kamu, Casey, kira-kira apa solusi yang bisa diberikan kepada pihak perusahaan yang licik dengan user data? Dan itu termasuk licik, kenapa? Karena kadang-kadang ada perusahaan juga yang pengen menggunakan data, tapi dibilang bisa menggunakan data untuk menjual data yang kita udah setujuin lewat terms and condition. Dan apakah ada solusi dan mengapa seperti itu? Nah, oke, untuk solusi ya. Solusi pertama kalau misalkan bisa saya bilang untuk sisi user ya. Kan zaman sekarang banyak banget user yang misalkan membuat suatu akun atau memakai suatu aplikasi, saat diberikan terms and condition, mereka nggak baca. Mereka hanya full scroll. Mereka full scroll dan langsung checklist tanpa mereka mengetahui apa aja terms and condition yang mereka setujui. Nah, tapi banyak juga perusahaan ini yang membuat terms and condition, tapi mereka itu melanggar atau tidak memenuhi kewajiban dari terms and condition tersebut. Maka kalau kita sudah mengalami hal tersebut, kita udah baca terms and condition-nya dan ternyata perusahaan itu melanggar, kita harus melaporkan kepada perusahaannya. Kayak, perusahaan nih gimana nih? Kok data saya itu bisa sampai ada di sini? Kalau misalkan perusahaan tersebut tuh masih menghiraukan atau masih melanggar dan membungkam usernya, maka kita itu harus melaporkan pada pihak berwenang dan menempuh jalur hukum. Karena sekarang itu user data itu sangat-sangat penting dan udah ada undang-undang ITE-nya. Apakah ada komentar dari Kenneth?
Kalau ini sih ya, saya setuju sama yang kayak sini. Karena selain menempuh dari jalur hukum ini, perusahaan juga sebenarnya bisa menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengolahannya tersebut. Misalnya dengan memberikan laporan penggunaan data secara berkala. Lalu bisa nih diperjelaskan kebijakan privasi dan menerapkan sistem keamanan berlapis. Contohnya seperti enkripsi dan autentikasi ganda. Nah, dengan gini harusnya kepercayaan pengguna terhadap perusahaan bisa tetap terjaga dan resiko penyalahgunaan ini data juga dapat diminimalkan setidaknya. Nah, salah satu contoh yang aku mau angkat itu adalah sebuah kasus yang beneran terjadi, yaitu ada sebuah data bocor dari Facebook yang sekarang namanya formerly Meta, di mana ada resiko besar spamming, phishing, dan kehilangan kendali atas data pribadi dari warga negara Irlandia. Nah, Facebook akhirnya dikenakan dengan total denda 256 juta euro atas karena kebocoran data yang melibatkan banyak kewarganegaraan Irlandia menghilang datanya yang sudah tersebar lah di internet, dan itu sulit sekali untuk mengambilkan kembali karena apa yang sudah di dalam internet pasti tidak bisa dihapus dengan semudah itu, apalagi dengan total 533 juta data nomor ponsel dan email yang telah muncul dari form penjelasan dalam penetasan online gitu. Jadi itu sangat sulit sekali untuk menghadapi banyak warga negara Irlandia hilang datanya. Benar-benar bayangin aja itu baru Irlandia loh ya, belum sampai pengguna-pengguna dari negara lain loh. Nah, Betul, yes. jadi kan kita udah ngebahas ya business intelligence, e-business. Apa sih korelasi dari mereka berdua? Karena kan pasti banyak penonton juga yang nggak terlalu tahu lah korelasi itu bagaimana. Nah, Kenneth, gimana ini Kenneth? Adakah pendapat atau masukan? Gimana ya? Menurut saya ya, bisnis intelligence sama e-business itu saling berkaitan banget gitu. Karena bisnis intelligence ini membantu e-business mengambil keputusan yang lebih cerdas berdasarkan data yang dapat. Jadi kan kita ambil dari e-business gini nih. E-business kan itu mengambil data dari usernya kan. Nah, data yang dari user ini kita nanti dijadikan sebuah data yang besar atau big data. Lalu big data ini dengan bisnis intelligence itu akan dianalisis untuk mengetahui perilaku konsumen, produk yang diminati, dan strategi pemasaran yang efektif. Jadi, secara simpelnya itu, bisnis intelligence itu menjadi alat yang penting bagi bisnis untuk meningkatkan efisiensi, keuntungan, dan kepuasan pelanggan. Itu aja sih dari saya. Nah, oke. Bagus sih Kenneth penjelasannya. Nah, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya kan, business intelligence itu sebuah jembatan ya untuk data dan juga aksi nyata. Nah, salah satu contoh yang ingin saya sampaikan adalah perubahan dari tap card menjadi QRIS Tap. Kan sekarang tuh lagi viral-viralnya ya, yang Betul. perubahan dari tap card menjadi QRIS Tap ini. Ini tuh merupakan data bahwa banyak sekali orang yang ketinggalan kartunya atau kartunya rusak. Jadi mereka kan harus ke bank lagi dan ngantri dan sebagainya. Jadi ini adalah suatu perubahan yang memudahkan konsumen atau penggunanya ya. Betul. Aku gak sabar lagi sih melihat apa tipe-tipe inovasi atau macam-macam inovasi yang bisa terbentuk dari antara e-business sama business intelligence. Karena aku harap pasti kita terus berkembang dengan teknologi, yaitu harapannya itu menjadi lebih berguna dan lebih bermakna bagi kedepannya untuk misalnya kemajuan produktivitas untuk masyarakat, kemudahan masyarakat, dan pasti untuk memenuhi dengan efisien, dengan tepat, dengan efektif, dan lebih cepat, lebih serba, dan pasti lebih baik lagi dari apa yang kita miliki sekarang. Tapi saya kembali untuk menegaskan kembali dari kasus kebocoran si Meta itu pasti harus menjadi kepentingan utama untuk memastikan bahwa
kalau misalnya ada bisnis, pasti harus tetap ada pelindungan dan harus tetap ada hukum-hukum dan juga kewajiban dari perusahaan untuk memastikan bahwa data-data atau aset-aset yang memiliki nilai itu harus dijaga dengan baik dan dilindungi dari penyerangan siber dengan lebih baik supaya pasti kita mau memberi pelayanan yang terbaik. Tapi itu harus dibentuk oleh kepercayaan mulai dari kecil sampai besar. Oke, bagus sih untuk penjelasan dari The J ya. Untuk Betul. kedepannya dia pasti juga ingin tahu lah inovasi apa aja yang bakal berlanjut. Betul. Tampaknya kita sebenarnya sudah di akhir dari podcast ini dan saya ingin memberikan waktu dan tepat kepada Kenneth untuk melakukan summary atau penjelasan secara singkat kepada viewers kita tentang materi hari ini. Oke, thank you. Jadi udah cukup banyak ya kita udah bahas di podcast ini dan saya juga harus minta maaf karena kondisi wifi saya sedang jelek. Tidak Jadi apa-apa. saya coba simpulkan bahwa e-bisnis dan bisnis intelligence itu tidak bisa dipisahkan. E-bisnis membuat semua aktivitas bisnis menjadi serba digital dan cepat, dan bisnis intelligence membantu mengolah semua data untuk dijadikan keputusan yang cerdas. Tentunya semua kemajuan ini memiliki tanggung jawab yang ketat, terutama soal keamanan dan etika data user. Nah, semoga nanti ke depannya perusahaan bisa dapat terus berkembang dan tetap inovatif sambil menjaga kepercayaan dan privasi kita sebagai user. Itu aja sih dari saya. Siap. Oke deh. Sepertinya kita sudah sampai di akhir podcast kali ini. That's all from us, the Distributed Minds. Today, thank you for listening and see you next time. Dadah! Dadah!